Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Natasha Cahaya Paramita dengan NIM 2417041183 dari program studi S1 Manajemen kelas 1H. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dampak kebijakan moneter pasca pandemi terhadap perekonomian. Jadi tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi. Jadi, sebelum kita membahas isu-isu terkini mengenai dampak kebijakan moneter pasca pandemi terhadap perekonomian, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari multiplier effect. Nah, berikut penjelasannya. Multiplier effect atau efek pengganda adalah konsep ekonomi yang menggambarkan bagaimana perubahan dalam pengeluaran seperti pengeluaran pemerintah atau investasi dapat menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan besar bagi perekonomian global, memaksa banyak negara untuk mengambil langkah-langkah drastis untuk merendam dampak negatifnya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memulihkan ekonomi adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan. Namun, dampak dari kebijakan moneter pasca pandemi terhadap perekonomian menimbulkan berbagai isu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penurunan suku bunga dan peningkatan likuiditas. Untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi, bank sentral seperti Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan guna merendam dampak ekonomi yang sangat besar. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pemangkasan suku bunga yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Hingga akhir tahun 2020, suku bunga acuan Bank Indonesia turun dari 5% menjadi 3,75%. Namun, kebijakan suku bunga rendah juga memunculkan beberapa masalah. Salah satunya adalah risiko inflasi, di mana permintaan yang meningkat pesat tanpa diimbangi dengan pasokan yang memadai dapat menyebabkan lonjakan harga. Selain itu, ketergantungan pada kebijakan moneter yang terlalu lama dapat menciptakan distorsi di pasar, karena perusahaan menjadi tergantung pada pembiayaan murah dan kurang berinovasi. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana sektor UMKM yang kesulitan mengakses kredit justru tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Pelonggaran kuantitatif dan pembelian aset. Sebagai bagian dari kebijakan moneter, banyak bank sentral juga melakukan pelonggaran kuantitatif, yaitu pembelian obligasi dan aset lainnya untuk menambah jumlah uang yang beredar di perekonomian. Langkah ini bertujuan untuk menjaga suku bunga tetap rendah, meningkatkan likuiditas, dan mendorong investasi. Kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakseimbangan dalam pasar aset. Nah, pelonggaran kuantitatif dapat menyebabkan kenaikan harga aset yang tidak wajar, termasuk harga saham dan properti. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi karena tidak semua sektor merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Masyarakat dengan aset lebih banyak akan diuntungkan, sementara kelompok yang tidak memiliki aset akan semakin terpinggirkan. Masalah ketahanan ekonomi dan ketidakpastian global. Dampak kebijakan moneter pasca pandemi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, perdagangan internasional, dan ketegangan geopolitik. Meskipun kebijakan moneter dapat memberikan stimulus domestik, namun perekonomian negara yang saling terkait secara global dapat terpengaruh oleh krisis ekonomi atau ketidakstabilan negara lain. Krisis energi dan rantai pasokan. Ketidakpastian terkait harga energi dan gangguan rantai pasokan global akibat pandemi atau konflik internasional dapat memperburuk dampak dari kebijakan moneter yang diambil. Misalnya, kebijakan moneter yang tidak dapat mengatasi masalah inflasi yang berasal dari pasokan energi atau barang impor yang terbatas. Selain kebijakan moneter, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah Indonesia misalnya
meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada tahun 2020 dengan total nilai mencapai 695,2 triliun. Stimulus ini mencangkup bantuan langsung tunai, pembiayaan untuk UMKM, serta alokasi untuk sektor kesehatan dan sosial. Stimulus ini memberikan dorongan pada permintaan agregat yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan efek pengganda melalui investasi publik, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Lalu dengan program sosial, penerapan program bantuan sosial yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi dan investasi lebih lanjut. Yang kedua, kebijakan fiskal yang mendukung. Dengan pengurangan pajak, mengurangi pajak untuk individu dan perusahaan dapat meningkatkan pendapatan yang tersedia untuk konsumsi dan investasi. Lalu dengan subsidi untuk sektor strategis, memberikan subsidi kepada sektor-sektor yang berpotensi tinggi untuk pertumbuhan seperti teknologi dan energi terbarukan dapat mempercepat efek multiplier. Yang ketiga, dengan dukungan bagi perusahaan. Memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam ekspansi dan inovasi dapat memperkuat siklus positif dari multiplier effect. Yang keempat yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu dengan stabilitas makroekonomi. Menjaga stabilitas inflasi dan suku bunga yang rendah sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ketidakstabilan dapat mengurangi kepercayaan investor dan konsumen. Secara keseluruhan, kebijakan moneter pasca pandemi memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi, tetapi juga membawa sejumlah tantangan. Dampaknya tidak selalu merata, baik antar sektor ekonomi maupun antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, kebijakan moneter yang terlalu longgar dapat memicu inflasi dan distorsi pasar. Sementara kebijakan yang terlalu ketat setelah pemulihan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan menerapkan langkah-langkah yang efektif, pemerintah dapat memaksimalkan efek multiplier dari investasi publik yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.